Bahkan banyak para ilmuwan udah putus asa karena belum juga menemukan cara yang ampuh untuk menjatuhkan Skibidi Toilet. Dan satu-satunya ilmuwan yang gak menyerah adalah Dr. Clark. Dia masih bersemangat untuk mencari cara mengalahkan Skibidi Toilet. Dr. Clark berpikir keras untuk menemukan sesuatu yang kuat yang bisa menandingi Skibidi Toilet. Dengan diam-diam Dr. Clark membuat rancangan sebuah alat, di mana alat spesial ini akan digunakan sebagai senjatanya. Setelah siap, dia pun memberitahukan ilmuwan lain tentang idenya itu. Dia ingin membuat teleport gun yang bisa melemparkan Skibidi Toilet ke dimensi lain. Dr. Clark berpikir akan lebih mudah menghilangkan Skibidi Toilet dari bumi daripada harus melawannya. Tapi sayang, mendengar ide itu para ilmuwan malah mentertawakannya. Mereka semua menganggap kalau itu adalah ide yang konyol dan sesuatu yang mustahil. Tapi Dr. Clark gak memperdulikannya. Meskipun tanpa bantuan dari ilmuwan lainnya, dia akan tetap membuat eksperimen itu. Dengan tenaga dan pikirannya, dia berusaha keras menyelesaikan eksperimennya. Setelah bersusah payah selama 2 bulan bekerja tanpa henti, akhirnya Dr. Clark berhasil membuat prototipe teleport gun. Hingga datanglah hari itu, di mana dia perlu mengujinya kepada sebuah subjek. Saat melakukan percobaan, Dr. Clark gak memberitahukannya kepada ilmuwan lain. Secara diam-diam, Dr. Clark akan melakukan tes itu. Bukan tanpa alasan, dia takut kalau akan melukai teman-teman ilmuwannya. Kemudian Dr. Clark akan mencobanya kepada Skibidi Toilet yang ada di dalam sel. Percobaan pertamanya itu akan digunakan kepada Skibidi Toilet kecil yang ditangkapnya. Meskipun sebenarnya Dr. Clark ada sedikit rasa takut, tapi dia tetap maju untuk memulai tes itu. Sesaat setelahnya, Dr. Clark memencet tombol teleport gun itu. Tapi kemudian yang terjadi, bukan Skibidi Toilet yang terlempar ke dimensi lain, justru Dr. Clark yang menghilang dan masuk ke dimensi lain. Gak butuh waktu lama bagi para ilmuwan untuk mengetahui eksperimen Dr. Clark itu. Meskipun mereka gak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa terkejut melihat hasil dari eksperimennya itu. Sementara itu, Dr. Clark yang sadar dari pingsannya bingung dengan apa yang terjadi. Semua gak seperti yang dia kira. Meskipun semua udah sesuai dengan perhitungannya, tapi kenyataannya eksperimennya udah gagal. Saat itu, Dr. Clark berada di dunia lain, di mana tempat itu penuh dengan radioaktif. Ditambah buruknya lagi, saat itu Dr. Clark gak bisa kembali karena teleport gunnya udah rusak. Tapi Dr. Clark gak mau menyerah. Dia pun coba untuk memperbaiki teleport gun yang rusak itu. Meskipun dia menyadari semua akan sulit karena dia gak punya peralatan ataupun perlengkapan yang dia butuhkan, sehingga akan memerlukan waktu yang lama untuk memperbaikinya. Berhari-hari Dr. Clark ada di dunia itu dengan radioaktif yang bertebaran di mana-mana. Akhirnya lama-kelamaan merubah dirinya. Efek dari radioaktif itu merubah badannya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Radioaktif udah bercampur di dalam badannya sampai ke dalam DNA-nya. Meskipun begitu, Dr. Clark berhasil memperbaiki teleport gunnya hingga portal dimensi pun terbuka tanpa menunggu lagi. Meskipun dengan kondisi Dr. Clark yang udah bermutasi, dia pun masuk ke dalam portal dimensi. Berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan dia melayang di portal dimensi itu, sampai akhirnya portal dimensi itu berhasil membawanya keluar. Sayangnya saat itu Dr. Clark masuk ke dalam pabrik speaker, karena teleportnya yang gagal justru membuatnya bertransformasi ke dalam speaker. Kini dia udah berubah, ototnya terbungkus dari bahan yang super kuat, tulang-tulangnya berubah menjadi besi baja, bagian dalam tubuhnya berubah menjadi jutaan kabel, bahkan di kepalanya terpasang speaker. Meskipun begitu, tujuan Dr. Clark untuk menciptakan senjata melawan Skibidi Toilet udah berhasil. Walaupun bukan senjata yang dia buat, tapi justru dia malah menjadi senjata itu sendiri. Dan dia pun bersiap akan menghempaskan seluruh Skibidi Toilet di seluruh dunia. Sementara itu di belahan dunia lain, saat itu